Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Bapak pada semester 2 ini dalam pertemuan kita yang kedua ini. Pada semester 2 dengan materi teks negosiasi. Anak-anak sekalian, Pak harapkan kalian semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang baik sehingga bisa menerima materi yang akan Pak sampaikan. Baik, minggu yang lalu kita telah belajar tentang ciri-ciri, pengertian, tujuan dari teks negosiasi. Anak-anak sudah tahu barangkali negosiasi itu adalah kegiatan tawar-menawar dalam kehidupan sehari-hari, ya anak-anak ya. Nah, untuk kali ini Bapak akan menjelaskan masih dalam teks negosiasi, yaitu materinya struktur dan kaidah teks negosiasi. Anak-anak, struktur teks negosiasi ini ada 5 ya anak-anak ya. Orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup. Baik, ini Pak kasih contoh langsung bagian-bagian yang mana sajakah dari 5 ini dalam teks negosiasi. Dalam sebuah kegiatan Pak ambil dalam kegiatan jual beli ya anak-anak ya. Ini misalnya jual beli di pasar. Penjual dan pembeli. Contoh orientasi. Selamat pagi Bu, selamat pagi. Nah ini pembuka awal namanya orientasi ya. Ini pembuka tes namanya. Nah, kalau ada sapaan seperti ini dari awal namanya orientasi ya anak-anak ya, namanya orientasi. Kemudian masuk yang kedua, kita tinggalkan orientasi yaitu menanyakan barang. Dia kalau menanyakan barang, misal ya, ada tas dari kulit Bu, kata si pembeli. Penjual menjawab, ada Dek, mau yang mana? Nah ini namanya pengajuan. Pengajuan ini bisa dalam bentuk menanyakan barang, bisa menanyakan maksud dan tujuan. Inilah pengajuan namanya. Ya, kalau kita berhadapan dengan orang misal mau minjam barang, ada keperluan apa Dek? Nah itu namanya pengajuan. Ini Bu, gini. Kedatangan kami kemari, kami ingin meminjam barang dari gudang ini. Itu namanya pengajuan. Ya. Kemudian kita tinggalkan pengajuan, lanjutkan ke penawaran anak-anak ya. Nah, dalam jual beli, penawaran itu perlu. Kenapa perlu? Biar kita mendapatkan harga yang cocok sehingga tidak merugikan baik pembeli maupun penjual. Nah ini contoh dari kalimat penawaran. Yang ini berapa Bu? Nanya kata si pembeli. Penjual menjawab, oh yang ini 300.000 Dek. Pembeli, nggak bisa kurang Bu? Kata si penjual, bisa Dek, saya kasih 280.000. Nah ini dalam bentuk penawaran. Ingat penawaran itu jangan sekali anak-anak ya. Kalau bisa lebih dari 2 kali atau 3 kali. Ya sehingga mendapatkan harga yang pas. Nah dari penawaran yang sekian panjang tadi akan menghasilkan keputusan. Nah ini ya misal ya, kalau 260.000 Bu, kata si penjual, ya boleh Dek. Nah kalau sudah ada kata penjual seperti ini, biasanya pembeli langsung akan mengambil barang tersebut dengan harga yang ditawarkan yang terakhir tadi. Ini harga yang terakhir. Baik saya ambil Bu. Nah ini Dek tasnya, ini bagian persetujuan. Ya. Dengan kata lain anak-anak ya, baik penjual maupun pembeli sudah cocok dengan harga ini, tidak ada yang dirugikan. Ini namanya persetujuan. Dan yang terakhir kita tinggalkan persetujuan, yaitu bagian penutup. Ya Bu, terima kasih kata si pembeli atas barang yang telah diberi tadi, yang dengan harga yang pas. Kata si penjual, terima kasih juga Dek. Terus setelah pembayaran selesai, pembeli meninggalkan tempat, permisi Bu. Ya Dek, hati-hati. Nah ini bagian penutup. Selesai transaksi jual beli atau transaksi negosiasi, bagian penutup. Nah ini bagian struktur anak-anak ya. Nah dari percakapan ini anak-anak ternyata kita harus tahu kaidah atau kebahasaannya. Ini kebahasaan ya. Ya. Kebahasaannya menggunakan apa? Ini ada 8 ya. Pertama, dalam negosiasi kalau ingin berhasil
gunakanlah bahasa yang santun. Ya, baik penjual maupun pembeli kita harus santun ya, sehingga tidak ada ya, orang yang tersinggung. Kemudian menggunakan bahasa persuasif. Persuasif ini membujuk. Seperti ini. Ini tas ini bagus deh. Kalau ini Pak tidak menulis ya. Ini dari kulit asli. Ini terbuat dari asli barang dari Bandung misalnya. Ini namanya persuasif, membujuk. Kalau kalian pernah membujuk namanya bahasa persuasif. Ya. Kemudian tuturan. Pasangan tuturan ini orang yang berbicara. Ya. Penjual, pembeli namanya adalah pasangan tuturan. Tuturan itu orang yang melakukan pembicaraan. Ingat, tuturan ini minimal harus 2 orang. Nah, ya, harus 2 orang, minimal 2 orang. Namanya pasangan tuturan. Kemudian sama-sama untung, baik penjual maupun pembeli, tidak ada yang dirugikan. Kemudian yang kelima, kaidahnya bersifat memerintah dan memenuhi perintah. Maksudnya seperti ini. Tolong Bu, barang itu saya mau lihat, itu namanya perintah. Kalau ada kata tolong berarti yang penjual tadi memenuhi permintaan dari pembeli tadi. Ini deh barangnya, namanya memenuhi perintah. Ya, jadi ada bersifat memerintah dan memenuhi perintah. Kemudian didasari fakta. Kalau misal seperti ini ya, kita mau meminjam barang. Nah, faktanya apa? Faktanya kegiatan-kegiatan kita yang akan kita sampaikan didasari fakta. Hari, tanggal, bulannya, itu namanya fakta. Dan berikutnya, kaidah berikutnya, minta alasan dari pihak mitra. Kenapa? Ada keperluannya. Misalnya kita meminjam barang. Minjam barang itu alasannya untuk keperluan apa? Nah, alasan ini yang perlu. Kita meminjam barang tapi tidak ada alasan, pasti tidak dikasih orang. Jadi alasan ini sangat perlu sekali. Kemudian yang terakhir, jangan menyela argumen. Nah, ingat, negosiasi ini bukan debat. Bukan debat anak-anak ya. Biarkan dulu orang berbicara, baru kita bergantian. Ya, namanya negosiasi harus bicaranya bergantian, jangan menyela. Kalau namanya menyela itu adalah materi dalam debat. Nanti kita belajar di semester inilah ya. Nah, kalau namanya menyela, namanya itu materi debat. Berhubung ini negosiasi, jangan ada kata menyela dalam argumen. Lah, inilah anak-anak materi kita pada pertemuan yang kedua ini. Pak harapkan kalian paham dan bisa mengerti apa yang Pak sampaikan. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, insya Allah dalam keadaan sehat yang walafiat. Lebih kurang Pak mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.